ajal. Adapun tentang ajal, yang Allah tetapkan adalah detiknya, menitnya, jamnya, harinya, minggunya, bulan dan tahun. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa kita merubahnya. Yang bisa kita lakukan dari ajal kita adalah di mana kita mati dan seperti apa kematian kita. Nah, itu yang bisa kita manage. Ya. Kalau waktu sudah Allah tetapkan, tidak bisa kita merubahnya. Cuma yang kita bisa rubah adalah ya, di mana kita mati dan sedang apa ketika kita mati. Nah, ini yang kita punya peluang untuk membuat kehidupan kematian kita husnul khotimah. Baik. Ajal, berbicara ajal. Itu ada dua, ada ajal individual dan ada ajal komunal. Apa yang maksud dengan ajal individual? Yaitu ketetapan yang Allah tetapkan sebagai batasan hidup bagi seseorang individu manusia di muka bumi. Ya, itu ajal individual. Dan ini berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Dan ajal individual akan datang ketika rizki seseorang habis. Kenapa seseorang mati? Ya karena rizkinya habis. Ingat para sekalian yang dirahmati Allah, malaikat maut Israel diceritakan dalam kitab Ar-Ruh itu oleh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Setiap hari dia datang kepada kita, mengunjungi kita 70 kali setiap harinya. Malaikat maut tuh. Ketika datang, oh rizkinya masih ada. Balik lagi. Datang, rizkinya masih ada. Balik lagi. Terus dia melihat 70 kali setiap hari, setiap malam. Ketika rizki kita habis, nah di saat itulah ajal kita dicabut. Jadi kenapa seseorang mati? Karena rizkinya sudah habis. Itulah ajal. Contohnya HP kita kalau kita pakai, ajal HP kita adalah baterai. Kalau baterainya masih ada, HP bisa berfungsi. Itu pun kalau ada kuota. Ya. Ketika baterainya habis, berarti rizki kuota kita, kuota itu rizki, ya, habis pula. Nah itulah kehidupan kita. Baik. Yang kedua, ajal komunal. Ajal komunal ada ajal di mana Allah mengambil kematian seseorang dalam waktu yang bersamaan. Ya, ada ajal komunal ada dua. Ajal karena bencana dan ajal karena kiamat. Ya, ajal kepada ada kiamat. Ada bencana alam, orang sekali meninggal sekian ribu orang, ada ya? Ataunya mati bersamaan. Kemudian ada ajal kiamat, yaitu ajal komunal kiamat maksudnya. Mereka dicabut nyawa karena proses kiamat. Dan ini ada dua. Pertama bagi orang beriman tidak akan menyaksikan hari kiamat karena nyawanya akan dicabut terlebih dahulu oleh angin ilin. Dan itu bersama-sama berbarengan. Ya. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Mereka yang terburuk. Nah, baik Bapak Ibu rahmati Allah, terkait dengan ajal inilah kita mengalami satu proses menuju kematian yang bernama sakaratul maut. Pakai sin ya. Quran surat apa yang berbicara tentang sakaratul maut? Ya, kata sakaratul maut Bapak Ibu bisa jumpai dalam Quran surat Qaf. Ya, surat Qaf surat ke-50. Surat ke-50. Surat Qaf ayat, coba kita lihat. Ayat 19, surat Qaf ayat 19, ya. Wajaat sakratul mauti, maka datanglah sakaratul maut kepada kalian bil haqqi dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah perkara yang kalian selalu berlari darinya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbicara sakaratul maut setiap orang akan berbeda-beda. Pertanyaannya, apa yang menentukan kondisi kita ketika kita sakaratul maut? Amal perbuatan kita secara akumulatif. Apabila perbuatan kita sepanjang hidup lebih banyak kebaikan,
dan daripada keburukan, maka dipastikan sakaratul maut seseorang mudah. Dalam arti tidak terlalu sakit. Itu pun dengan satu syarat, dengan dua syarat. Satu, dia meninggal dalam keadaan berbuat baik pada akhirnya, husnul khatimah. Kedua, dia ikhlas menghadapi kematian. Ya. Orang yang husnul khatimah pasti ikhlas. Ya. Orang yang ikhlas tapi belum tentu sudah pasti husnul khatimah, tapi belum tentu mudah. Ada orang yang ikhlas tapi dia susah kematiannya karena memang terlalu banyak dosanya. Nah, Bapak Ibu, yang membuat sakaratul maut itu menyakitkan adalah perbuatan buruk kita lebih banyak dari kebaikan kita. Manakala keburukan kita lebih banyak dari kebaikan kita, maka dipastikan kematiannya, sakaratul mautnya menyakitkan. Ya. Ada seseorang yang sakit walaupun dia ikhlas, ada. Contohnya siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah adalah orang yang terbaik, orang mulia, makhluk Allah yang paling Allah cintai, makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan. Tapi kematiannya menyakitkan. Kenapa? Itu permintaan Rasulullah. Walaupun Rasulullah ikhlas untuk kematian, tapi belum meminta, ya Allah, timpakan semua sakit sakaratul maut umatku kepadaku, jangan kau timpakan kepada mereka. Biar aku saja yang merasakan sakaratul maut mereka. Luar biasa. Begitu dahsyatnya cinta beliau pada kita. Ya, sehingga dikurangi rasa sakit kita ketika kita mati nanti. Ya, ketika kita sakaratul maut. Ya. Jadi para mulai yang dirahmati Allah, sekali lagi bahwa sakaratul maut itu dipengaruhi oleh amal perbuatan kita secara akumulatif. Apa yang lebih banyak kebaikannya, maka dipastikan, ya maksud saya kemungkinan besar dia akan mengalami kematian yang mudah karena penuh dengan kebaikan. Karena kebaikan inilah yang akan membuat dia mudah mengalami kematiannya. Dan kedua, ikhlas akan membuat dia makin mudah mengalami kematian. Hanya orang yang ikhlas yang akan halus kematiannya. Rasulullah ketika menggambarkan seseorang yang matinya seperti rambut yang diambil dari tepung, tumpukan tepung, itu orang yang ikhlas untuk bertemu dengan Allah, ikhlas untuk meninggalkan dunia. Makin siap seseorang bertemu dengan Allah, makin siap seseorang untuk meninggalkan dunia, makin mudah dia mengalami kematian. Tidak percaya, silakan buktikan. Kalau sudah terbukti kasih tahu saya. Lewat WA boleh. Nomor saya sudah tahu. Ustaz, terima kasih Ustaz. Betul sekali Ustaz. Apa yang Ustaz ceritakan betul. Kematian saya mudah sekali dan saya merasakan nikmat dengan kematian saya. Terima kasih sudah membimbing saya untuk ikhlas mendapatkan kematian. Tunggu, ini siapa yang kirim WA ini? Baik. Dan orang sakit ketika kematiannya, walaupun dia husnul khatimah, adalah ketika dia tidak siap bertemu dengan Allah. Ketika dia masih cinta dengan kehidupan dunia, itu yang akan membuat dia berat mengalami sakaratul maut. Walaupun amal baiknya banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ikhlas juga menentukan, ya, menentukan seseorang untuk mulus ketika sakaratul mautnya, bukan hanya kebaikannya. Bapak Ibu, ini ada materi-materi saya ini saya dapatkan dari beberapa buku. Di antaranya ada buku yang terbaik ini. Ini karya guru saya, dosen saya dulu waktu di Ma'had, Ustaz Hozin Abu Fakih. Beliau mengarang buku Manajemen Kematian. Luar biasa, itu buku wajib bagi saya. Beliau membimbing saya untuk memanage kematian kita agar kita bisa mati mulia. Bagi mereka yang ingin mati mulia, wajib tuh membaca buku itu. Tapi sayang buku ini sudah tidak lagi dicetak. Ya, saya ada dan saya fotokopi, Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya ketemu ini dipinjam, belum pulang lagi ini. Ini yang minjam kelupaan kayaknya untuk mengembalikan. Bukan minjem, tapi dipinjemin sama saya. Saya lupa lagi. Baik, Bapak Ibu dan mata Allah, ini ada satu gambaran kematian-kematian yang Bapak Ibu bisa rasakan. Kira-kira sakaratul mautnya seperti apa? Dan saya lupa, mungkin pernah saya tampilkan di sini ya, para Allah. Ya, barusan satu tayangan yang sudah 2006 lah yang lalu, saya simpan di laptop saya. Dan ceritanya ini pertandingan Liga Serie A, kalau tidak salah Inter Milan atau AC Milan melawan Udinese kayaknya ya, Pak, betul Pak? AC Milan lawan Udinese ya. Nah, Bapak Ibu kelihatan tadi, ya andaikan itu memang kematian, kelihatan sepertinya sakit kematiannya ya, sakaratul mautnya. Kenapa?
Dia tidak sadar ketika dia mengejar bola, dia pun dikejar sama Israel. Jadi ucingan. Israel ngudag manehna, manehna ngudag bola. Apa udag-udag. Dan nanti kita lihat tadi, bagaimana dia mengalami jungkir balik, ya, dicabut nyawanya menyakitkan. Nah ini orang yang kafir, kematiannya seperti itu. Kenapa? Karena kekafiran seseorang itu akan membuat dia berat untuk berpindah dunia dari alam fana ke alam baka. Kemudian perbuatan dosa ini juga akan membuat kita susah untuk mengalami kematian dan sakit mengalami kematian ya. Karena bagi kita, bagi orang beriman, kematian adalah kafarat dosa. Al-mautu kafaratun lil mu'minin. Ya, sungguh menakjubkan orang yang beriman itu. Kenapa demikian? Karena apapun yang dilakukannya itu akan menjadi penggugur dosanya, kafarat dosa. Ya, salat kita itu kafarat dosa kita. Ya, salat itu penggugur dosa kita. Rasulullah menyatakan, bertanya pada para sahabat, "Kaifa ra'yukum bidakana bi babi adikum nahrun yaktasul fihim samrat fi kulli yawmin wa lailatin hal yabqa min darnihi syai'un?" Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika di depan rumah salah satu di antara kalian ada sungai yang bersih, lalu dia mandi di dalamnya 5 kali sehari, apakah tersisa kotoran dalam dirinya? Tidak ya Rasulullah, tentu saja bersih. Begitulah salat yang 5 waktu. Allah hapuskan dosa-dosa kita dengan salat 5 waktu. Nah, ketika kita salat 5 waktu, dosa kita berguguran yang selevel dengan salat kita, nilai salat kita. Kemudian jika salat atau ibadah tidak menghapuskan dosa, penyakit akan menghapuskan dosa kita. Nah, ketika pun penyakit ini tidak menghabiskan dosa-dosa kita, maka kematianlah yang pada akhirnya akan menghapuskan dosa-dosa kita. Maka beruntung bagi orang yang beriman, dia akan mati tanpa membawa dosa. Kalau mati tanpa membawa dosa, dijamin dia masuk surga. Karena neraka pada dasarnya adalah cara Allah membersihkan orang yang dosanya terbawa mati. Ya. Yang dosanya terbawa mati. Ya. Hanya dengan neraka orang bisa dibersihkan agar dosanya habis sehingga dia layak masuk surga. Karena tidak akan pernah masuk surga orang yang punya dosa walaupun sebesar biji sawi. Ya. Tidak akan masuk surga walaupun punya dosa sebesar biji sawi, maka dicuci dulu di neraka. Kenapa harus di neraka? Karena hanya api yang bisa membersihkan dosa di dalam hati kita. Sebagaimana emas hanya dengan bisa dibakar jika bisa ingin terpisah dari logam yang lain, betul? Bagaimana emas bisa lahir menjadi emas murni? Dibakar Bapak Ibu, sehingga karat-karat logam yang lain itu berjatuhan. Maka yang tersisa tinggal emas. Begitulah kita. Nah, kemudian ada satu ayat yang kita harus juga yakini. Allah menyatakan, wa allaisa lil insani illa masa. Tidak ada yang didapatkan oleh manusia melainkan apa yang dia lakukan. Laha maka sabat, dia akan mendapatkan kebaikan yang dilakukannya, mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukannya. Wa alaiha maktasabat, dan dia akan mendapatkan keburukan, akibat buruk dari keburukan yang dilakukannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika seseorang berbuat dosa, maka hitam hatinya. Ya, ini hati kita. Ya, ini hati seseorang, lalu dia berbuat dosa, maka hitam hatinya. Makin banyak dosa yang dilakukannya, makin hitam. Maka ketika dia melakukan ibadah, bisa jadi ibadah tadi menghapuskan dosa yang selevel dengan kualitas ibadah tadi. Makin banyak ibadah yang kita lakukan, makin banyak dosa-dosa kita yang berguguran. Tapi jika ibadah kita sedikit dan dosa kita makin banyak, maka dia makin hitam. Nah, jika ternyata ibadah kita tadi tidak sempat menghabiskan dosa-dosa kita, maka penyakit yang Allah berikan pada dia untuk menggugurkan dosa-dosanya. Ini kasih sayang Allah kepada kita. Jadi ketika seseorang sakit, jangan suuzon, jangan menyalahkan Allah, bahkan memaki-maki Allah, nauzubillah. Jangan. Itu cara Allah membersihkan dosa-dosa kita. Tapi jika pun penyakit tidak menghabiskan dosa-dosa kita, maka kematianlah. Nah, kematian orang yang masih ada dosa dalam hatinya, ini yang membuat orang mengalami dahsyatnya sakaratul maut. Dosa. Ya. Contoh misalnya, orang banyak berbuat dosa dengan tangannya, maka dosa yang ada di tangannya menghalangi nyawanya tercabut dari arah tangannya. Ya. Kenapa? Karena dosa ini ibarat kanker yang merambat sebagaimana syaraf dalam tubuh kita. Setiap sel tubuh kita terkena oleh virus dosa tadi, maka ketika dibersihkan terasa sakit di seluruh tubuhnya, di setiap sel tubuhnya. Nah, ini yang membuat orang sakaratul mautnya dahsyat. Beda dengan orang yang bersih hatinya dan tidak ada dosa yang dia lakukan, maka tidak ada yang menghambat ruhnya untuk keluar, maka mudah keluar ruhnya. Itulah orang yang beriman, yang selalu membersihkan dirinya dan hatinya dari dosa.
Inilah pentingnya kita tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita, agar pada saatnya ajal tiba, kita dalam keadaan siap. Betul? Ini salah satu cara kita memanage kematian kita. Perbanyak kebaikan, bersihkan diri kita, karena ketika itulah kita akan mudah mengalami kematian. Ya, betul Bapak Ibu? Nah, tadi kita lihat bagaimana striker ini, dia mati dengan cara mengenaskan seperti itu ya Bapak Ibu. Mengerikan sekali, menyakitkan sekali. Karena dia banyak dosa dilakukan oleh anggota tubuhnya. Bukankah nanti ketika dihisab tangan kita bicara? Apa yang dibicarakan tangan kita? Dosa yang dilakukan tangan kita. Kaki bicara, yang dibicarakan kaki, dosa yang dilakukan oleh kakinya. Mata kita bicara, telinga kita bicara, rambut kita bicara. Kecuali mulut kita terkunci. Betul? Mulut kita terkunci. Karena mulut digerakkan untuk membela diri. Tidak ada pembelaan pada saat itu. Hanya amal perbuatanlah yang menentukan kita saat itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hasil penelitian saya, penelaan saya tentang sakaratul maut itu Bapak Ibu sekalian. Nah, seseorang tidak akan mendapatkan melainkan apa yang dilakukannya. Ketika dia banyak melakukan kebaikan dan ini dilakukan sampai akhir hayatnya, dijamin kata Rasulullah masuk surga. Ya. Rasulullah pernah menyatakan, "Kana rajulun yamalu bi amali ahlil jannah." Adalah seseorang, saya perlihatkan dulu ini, mohon maaf. Rasulullah SAW pernah menyatakan, karena rajulun ya'malu bi amali ahli jannah, adalah seseorang beramal dengan amalan ahli surga. Selama dia beramal dengan amalan ahli surga, grafiknya naik. Makin tinggi kualitas amal solehnya, makin tinggi peluang surganya. Ini yang terjadi Bapak Ibu ketika kita beramal. Lalu dia mati ketika dia berbuat kebaikan itu. Dan ternyata kebaikan yang dia lakukan, yang terakhir dari perbuatannya, dari hidupnya, itu selevel dengan surga Firdaus, selevel dengan keindahan surga Firdaus. Maka namanya di surga Firdaus ini dikunci oleh malaikat. Maka namanya di tempat yang lain dihapuskan. Bapak Ibu ingat, setiap manusia diberikan kebebasan untuk berbuat, betul? Sehingga dia punya peluang masuk surga dan punya peluang masuk neraka. Artinya, semua manusia termasuk saya dan Fir'aun namanya tercatat mulai dari surga Firdaus sampai neraka Jahanam. Karena orang punya peluang berbuat baik ataupun berbuat buruk. Di saat kita berbuat baik, grafik di surga kita naik terus. Di saat kita berbuat buruk, ke bawah grafiknya. Nah, maka beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, kata Rasulullah. Keberuntungannya pertama, grafiknya naik terus. Maka peluang surganya makin tinggi. Ya. Sehingga ketika dia mati dalam berbuat baik tadi, sudah saya sampaikan. Nah, itu orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Yang kedua, siapa orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, rugi dia. Amalnya, umurnya panjang, tapi amalnya nggak naik-naik. Maka di situ surganya nggak naik-naik. Ya, kayak orang jadi PNS, Bapak Ibu, atau orang seorang karyawan. Puluhan tahun dia bekerja, gajinya nggak naik-naik. Padahal dia sudah lama bekerja. Rugi apa untung? Rugi kan? Nggak naik pangkat, nggak naik gaji. Nah begitu orang yang hari ini sama dengan kemarin. Adapun orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, kata Rasulullah, fahuwa minal mal'unin, terkutuk dia. Kenapa? Grafiknya ke bawah, ke neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, Rasulullah cerita, ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga. Lakinna fi nihayati, fi akhir hayati ya'malu bi amali ahli nar, famata fi dakhalan nar. Adalah orang yang beramal dengan amalan ahli surga, grafiknya naik begini, tapi di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia mati ketika berbuat dosa tadi, maka dia masuk neraka. Masya Allah, sayang sekali. Oh, waktunya udah habis ya. Oh iya, tidak terasa ya. Baik. 10 menit lagi. Bapak Ibu, saya nggak kesana kemari ya. Bisa diikuti nggak Bapak Ibu? Bisa diikuti ya. Adalah seseorang beramal dengan amalan baik. Saking hebatnya amal baiknya, jarak antara dia dengan surga hanya sejengkal saja. Andaikan dia mati, langsung dijamin masuk surga. Tapi di akhir hayatnya dia berbuat buruk. Sayang sekali, kata Rasulullah. Fi akhir hayati ya'malu bi amali ahli nar fadkhula fiha.
dia di akhir hayatnya beramal dengan amalan ahli neraka. Mati ketika berbuat ahli neraka, perbuatan dosa tadi, dia masuk neraka. Kenapa? Ada noda dosa dalam hatinya dan terbawa mati. Padahal di endingnya kan, di akhirnya, maka di saat itu sakaratul mautnya akan menyakitkan. Dan dia harus masuk ke dalam neraka. Karena cuma neraka yang bisa membersihkan dosa-dosanya. Cuma nerakanya mungkin ringan, tergantung dosanya. Kalau dosanya dosa kecil, insya Allah kematiannya menghabiskan dia. Ya. Bapak Ibu ingat, hanya dosa syirik yang menyebabkan seseorang masuk neraka. Betul? Karena selain dosa syirik Allah ampuni kan? Allah ampuni. Nah, ampunan Allah datang dengan adanya ujian sakit, ujian musibah atau ujian kematian. Kalau kita melakukan perbuatan syirik, nah ini yang terbawa mati. Jadi hanya dosa syirik yang terbawa sampai ke akhirat. Cuman ada dua kan syirik, ada syirik kecil, ada syirik besar. Kalau syiriknya syirik kecil, berarti dia tidak kekal di neraka. Kalau syiriknya syirik besar, mungkin dia kekal di neraka. Contoh syirik kecil kayak gimana, Bu? Aduh, untung tadi saya minum bodrek. Kalau enggak minum bodrek, siga kumaha ma yasirah. Bodrek yang menyembuhkan. Allahnya hilang, betul? Syirik bukan? Hati-hati. Alhamdulillah ayah sudah kita bawa ke dokter. Andaikan tidak dibawa ke dokter, anak kita siga kumaha ma anak kurang beren geus eueuh. Oh, berarti dokter yang menyelamatkan. Allahnya hilang. Nah itu syirik kecil, Bu. Ya, syirik kecil. Hati-hati ya, Bu ya. Pak, sering kita kayak gitu? Alhamdulillah qadarullah, Pak. Ya, setelah kita berbuat Allah menakdirkan anak kita sembuh. Itu aman tuh. Hati-hati, Bu. Kata-kata ini penting untuk kita pelajari. Pelajari tauhid dengan benar, Bu ya. Jangan sampai kita batal karena perbuatan kita sendiri ya. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah, sampai mana tadi? Orang yang tadi, yang mana tadi orang yang amal baiknya bagus, di akhir hayat dia berbuat dosa, pada tinggal sejengkal lagi ke surga kan, lalu dia mati. Nah, dijamin dia masuk neraka. Kata Rasulullah ini, ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Berikut yang kedua. Wa kana rajulun ya'malu bi amali ahli nar. Adalah seseorang beramal dengan amalan ahli neraka. Lakinna fi akhir hayati ya'malu bi amali ahli jannah wa mata fihi dahulal jannah. Adalah seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Saking dahsyatnya keburukan dan dosa yang dilakukan, maksiat yang dilakukan, jarak antara dia dengan neraka hanya sejengkal saja. Tinggal sejengkal antara dia dengan neraka. Tapi di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan ahli surga. Mati ketika beramal dengan amalan ahli surga. Ya, hingga kemudian apa yang terjadi? Dia masuk surga, kata Rasulullah. Kenapa? Amalan yang tadi membuat dia mendapatkan satu pembersih hatinya, sehingga pembersih ini membersihkan semua dosa-dosanya, habis semua. Ya. Kenapa? Karena dia husnul khotimah, dia melakukan kebaikan ini di akhir hayatnya, Bapak Ibu. Ini gambar apa saya nggak tahu ya. Nah, Bapak Ibu, ini kesimpulan apa? Hal terakhir yang harus kita perhatikan agar seseorang itu sakaratul mautnya tidak menyakitkan. Perhatikan akhir dari kehidupan kita. Ya, karena perbuatan terakhir dari kehidupan kita itu juga akan membantu kita menentukan bagaimana rasa sakaratul maut kita. Baik, Bapak Ibu, aduh sayang sekali waktunya